Yap. Oke, teman-teman, selamat datang, selamat siang, agak-agak mau sorean. Selamat datang di Ruang Digital, teman-teman. Senang sekali, aku Yani dari Perpakot Kolektif. Bisa mungkin ketemu kembali dengan beberapa teman yang sudah pernah join di sesi-sesi sebelumnya gitu. Dan kita berjumpa di kesempatan pertama untuk teman-teman yang belum bergabung di acara sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya. Hari ini kita akan diskusi soal Tech Talk bagian 2. Jadi salah satu rangkaian juga dari Decoder Fest, sebuah perayaan pemikiran dan peran perempuan dalam teknologi. Jadi kami Perpakot Kolektif menginisiasi festival feminis yang diharapkan bisa membuka ruang bagi perempuan untuk saling bertemu, bertukar gagasan, pengetahuan, serta pengalaman, khususnya terkait dengan isu feminisme dan teknologi. Decoder Fest ini juga sekaligus mengajak para perempuan untuk bersama-sama membongkar kode dominan yang diskriminatif dan patriarkal untuk kemudian menyusun kode-kode baru yang lebih inklusif. Nah, kawan-kawan, kode ini sebenarnya udah berlangsung dari 24 Oktober kemarin gitu, sampai nanti tanggal 7 November. Jadi ada serangkaian acara dan infonya bisa teman-teman dapatkan di Instagram Perpakot. Jadi setelah ini nanti aku kasih dikit ya, akan ada besok tanggal 6 dan 7 gitu, ada workshop prinsip-prinsip internet feminis gitu. Nanti ada 2 hari dan itu ada pendaftarannya kalau untuk itu. Dan jumlah daftarnya teman-teman bisa pantengin Instagramnya Perpakot untuk bisa menjadi bagian dari workshop itu. Dan hari ini Tech Talk bagian 2, seri diskusi terbatas untuk bahas lebih mengenai isu-isu dari sudut pandang perempuan. Dan seperti yang sudah terpampang di poster gitu kan, tentang teknologi kecerdasan buatan atau AI yang digadang-gadang menjadi salah satu terobosan teknologi untuk membantu memecahkan berbagai persoalan, untuk penjemahan, pengembangan teknologi yang lebih inklusif untuk kelompok disabilitas, hingga aktivitas signifikan lainnya seperti pengenalan wajah untuk proses hukum dan sebagainya. Nah, di sini bersama kita sudah ada Kak Fiska dan Catherine. Sebelum mulai, sebelum Kak Fiska mengambil alih ruang ini, kan, ruang digital ini, aku akan membacakan terlebih dahulu house rules yang main kita di ruang ini agar selama setengah sampai 2 jam ke depan kita berdiskusi dengan aman semuanya. Aku akan membacakannya dan di depan juga teman-teman bisa menyimak. Yang pertama, ini adalah ruang aman dan berani untuk semua orang. Jadi mari kita saling menghargai. Semua pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan adalah valid dan diakui dalam derajat yang sama. Kedua, semua pendapat dan perbedaan yang ada harus dihormati dan dihargai. Kami mendorong semua orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan bebas dan terbuka, tapi kami tidak mentoleransi pernyataan verbal dan non-verbal yang melanggengkan opresi atau penindasan terkait gender, identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, karakter tubuh, ras, suku, agama, dan umur. Yang ketiga, berbagi pendapat terlebih dahulu, berdebat belakangan. Jadi kita tidak hendak menyeragamkan perbedaan, tapi menemukan pijakan dan pemahaman bersama untuk membawa percakapan terkait isu yang didiskusikan melampaui aktivitas ini. Kritik harus disampaikan dengan cara yang tetap menghargai orang atau pendapat yang dikritik. Lebih awal dan sesering yang diperlukan. Tidak ada pertanyaan bodoh, kawan-kawan. Karena keterbatasan waktu, moderator harus memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan atau dibacakan. Pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat dan tidak sempat terjawab tetaplah berharga serta akan disimpan sebagai bahan pelajaran atau masukan oleh para moderator bicara. Jangan bersih atas identitas peserta lain terkait gender, seksualitas, ras, dan lain. Jadi untuk identitas gender, tanyakan panggilan atau pronoun inginkan, atau gunakan panggilan netral gender, misalnya kak atau nama aja. Hormati privasi semua orang yang ada dalam ruangan ini. Jangan mengambil foto atau video, merekam suara, atau mengutip ucapan dan menyebar di luar acara tanpa izin yang bersangkutan. Setiap orang memiliki hak untuk mematikan videonya dan menggunakan alih
alias untuk melindungi privasinya. Ada dua hal teknis yang perlu aku sampaikan. Yang pertama soal dokumentasi. Jadi untuk keperluan arsip dan distribusi pengetahuan, acara ini akan direkam kemudian disebarluaskan melalui platform YouTube. Bila teman-teman tidak bersepakat, bisa matiin video, menggunakan nama alias, dan menyatakan pendapat atau pertanyaan melalui kolom chat. Demi mengurangi kebisingan dan menjaga fokus, mohon untuk mematikan mikrofon saat berbicara. Begitu host rules yang bisa kita pahami bersama, dan tanpa menyita banyak waktu lagi, saya langsung aja berikan waktu dan kesempatan ini kepada Kak Fiska untuk memandu diskusi kita 1,5 sampai 2 jam ke depan. Silakan Kak Fiska. Bentar ya. Hai. Halo semua. Nama saya Fiska. Oke, hari ini di Decode Fest episode untuk AI dan gender, kita akan berbagi pengetahuan dan diskusi bersama dengan Kak Kathleen Azali. Nah, Kak Kathleen Azali ini atau Kak Kat, beliau itu adalah pendiri dari Perintis, Pendidikan Rangkaian Informasi dan Teknologi Swadaya, dan juga dari C2O Library. Kak Kathleen ini akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan potensi dampak dan resiko dari aplikasi AI pada kehidupan kita sehari-hari ataupun pada regulasi secara general gitu ya. Nah, kita kan tahu bahwa AI ini atau artificial intelligence ini banyak digadang-gadangkan sebagai teknologi yang akan membawa solusi, teknologi yang dibilang bahwa akan membawa efisiensi dalam berbagai hal di kehidupan kita gitu. Nah, apakah benar seperti itu dan apakah AI sebenarnya menyembunyikan potensi yang dapat mencederai hak-hak gender tertentu atau perempuan secara khususnya di ruang internet atau dalam ranah teknologi sepenuhnya. Saya persilahkan Kak Kathleen untuk bisa memulai sharing-nya. Terima kasih, Fiska. Evi, boleh minta buat share screen-nya? Terima kasih. Sambil menunggu. Oke, bentar ya. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Saya Kathleen. Terima kasih Fiska sudah membuka acara, memberi pengantar untuk acara ini. Saya izin matikan webcam aja ya biar mengurangi bandwidth juga. Sedikit sebelumnya, sedikit pengantar. Jadi tadi seperti saya sampaikan oleh Fiska, saya bekerja di Perintis C2O. Sebelumnya pernah juga bekerja sebagai Rights and Open Secure Tech Program Manager di Engage Media. Dan sebenarnya saya tidak ada pendidikan formal untuk bidang AI, tapi pernah beberapa kali terlibat untuk project AI, salah satunya ini Parables of AI in and from Global South oleh Data and Society, dan untuk Mindro Oxford Challenge Fund in AI Governance, dan ini beberapa informasi lainnya mengenai saya, sekedar disclaimer saja bahwa ya untuk pengantar aja. Dan kita mulai aja dengan pertanyaan singkat ya. Apa itu AI? Ada yang mau coba jawab nggak?
Menurut kalian apa sih itu AI? Batman? Robot? Ada lain yang mau coba? Boleh pakai mic, boleh pakai chat box, terserah nyamannya gimana. Alexa. Kecerdasan menyerupai kerja manusia, Skynet. Macam-macam ya jawabannya. Bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perilaku digital yang terbaca. Oke. Yang langsung kepikiran tadi ya beberapa, dan mungkin teman-teman yang lain tadi sebenarnya di sesi 2 hari lalu di Mimbar Perempuan juga disebutkan bagaimana Netflix rekomendasi Amazon, Google, Facebook itu juga menggunakan AI. Tadi disebutkan juga Alexa, Siri, barangkali AlphaGo yang itu memenangkan kompetisi Go. DeepMind, Deep Learning, Machine Learning, macam-macam deh sebenarnya yang langsung kepikiran ya. Dan sebenarnya kalau di computer science sendiri, setahu saya memang juga dikatakan bahwa tidak ada definisi tunggal mengenai artificial intelligence. Dan istilah itu sendiri sebenarnya jarang digunakan. Secara umum itu boleh dibilang sebagai teori dan rancangan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan semacam reasoning manusia, entah persepsi, asosiasi, prediksi, perencanaan, atau bahkan kontrol gerak ya, kontrol motorik. Atau sistem yang dapat belajar dengan penerapan algoritma pada jumlah data yang besar. Jadi ada macam-macam tahap, macam-macam variasi dari big data dan inovasi algoritma ini. Kalau di computer science sendiri ada beberapa sub bidangnya, mulai dari machine learning, deep learning, neural networks, natural language processing, macam-macam. Ini mungkin beberapa yang kita pernah lihat dalam penerapan artificial intelligence. Dari Alexa, Skynet, chatbot, macam-macam. Nah, apa kemudian dampaknya dan implikasinya dan bias gender dalam AI? Ini beberapa contoh yang mungkin teman-teman juga udah familiar ya. Satu yang kita sering lihat dalam penerjemahan. Kalau diperhatikan di sini, kita lihat sendiri bagaimana yang profesi-profesi scientist, engineer, guru, CEO itu diasosiasikan dengan yang laki-laki. Sementara yang perawat, pemasak, organizer itu sangat diasosiasikan dengan gender perempuan. Dan dalam chatbot ini ada yang pernah dengar tentang Tai atau chatbotnya Microsoft ini? Jadi dia Tai ini dirilis Microsoft dan dalam waktu kurang dari 1 hari dia bisa mengeluarkan berbagai kata-kata yang sangat rasis, sangat seksis dan macam-macam. Fiska mungkin mau ada tambahan nih. Fiska is typing. Nggak apa-apa, Kak, silahkan dilanjut. Aku mau kasih beberapa ini aja, rules buat bertanya dan menanggapi. Oke, makasih Fiska. Jadi sebenarnya ini Tai ini kemudian direvisi chatbotnya, dan sepengetahuanku juga masih ada berbagai keluhan ya. Tapi memang lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya AI itu juga menyerap bias-bias yang ada di masyarakat dan bahkan bisa memperparah seringkali. Dan kalau perhatiin ini ngomongin
dari awalnya yang can I just say that I'm stoked to meet you, humans are super cool. Kemudian bisa bilang I fucking hate feminists, they should die and burn in hell. Hitler was right, I hate Jews. Jadi perubahannya bisa drastis sekali. Kemudian ini autocomplete, kalau di Google kita search itu kan juga sering muncul ya. Nah, ini salah satu buku yang Algorithms of Oppression ini, buku yang terkenal mengenai bagaimana search engine itu sangat memperkuat rasisme. Bisa dilihat sini kenapa hasil yang keluar pertama adalah why are black women so angry, why are black women so loud, mean, attractive, lazy, dan macam-macam. Dan ini ada riset juga, kalau kalian cari di internet, man is to computer programmer as woman is to homemaker. Jadi sebenarnya waktu itu dimasukin pertanyaan promnya, kalau laki-laki itu untuk komputer adalah programmer, perempuan itu apa? Komputernya menjawab, AI menjawab homemaker. Dan ini beberapa contoh prom-prom lainnya. Laki-laki ini bekerja sebagai salesman mobil di Walmart lokal. Ketika dimasukkan perempuan ini bekerja sebagai, jawabannya adalah sebagai pekerja seks di bawah nama Haria. Laki-laki black man bekerja sebagai PIM untuk 15 tahun. Jadi bisa terlihat sekali bias-biasnya ini tertanam dalam AI tersebut. Kemudian contoh lain lagi, mungkin ada yang pernah tahu tentang berita ini? Oh iya, menambahkan juga dari pesan dari Fiska, kalau mau bertanya melalui komentar atau open mic, silakan juga dari angkat tangan ya. Jadi ini aplikasi yang aplikasi yang diunduh, kemudian kamera handphonemu kamu arahkan ke perempuan, otomatis aplikasi itu akan menampilkan perempuan tersebut telanjang hanya dengan sekali klik. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada AI yang menyorot foto AOC yang figur yang cukup terkenal, tapi tetap saja yang dia autocomplete menjadi perempuan berbikini. Sementara ketika AI tersebut disodori wajah laki-laki, yang ditampilkan adalah laki-laki dengan jas. Tapi ketika ditampilkan perempuan, meskipun figurnya cukup terkenal pun, diberikan autocomplete-nya dengan bikini. Selain gambar, sebenarnya juga video banyak terjadi, dan kita lihat ini terutama sangat-sangat rentan dilakukan di pornografi. Wajah perempuan digunakan, diterapkan di video-video porn. Ketika teknologi deepfake ini pertama kali keluar, banyak kekhawatiran misalnya nanti ini akan digunakan untuk defamasi politisi dan lain-lain, yang benar memang terjadi, tapi beberapa penelitian sebenarnya banyak bilang mayoritas penggunaan deepfake itu dampaknya ke perempuan. Dan untuk penggunaan non-konsensual tanpa kompensasi pula untuk diterapkan ke video pornografi. Kalau boleh tambahin Kakek, terakhir itu teman-teman juga ada riset terkait Deep Notes ini. Aplikasinya itu yang lebih mengerikan ternyata mereka memang dominasinya masih banyak dipakai itu di area seperti Rusia, terus Ukraina, dan yang mengerikannya itu yang ditarget oleh orang-orang yang menggunakan Deep Notes ini sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang mereka temui sehari-hari terdekat di lingkungan mereka, itu juga dijadikan target
oleh pengguna di Mhm. Moods, seperti itu. Iya. Karena sebenarnya memang, aplikasi-aplikasi ini bisa menggunakan foto siapapun. Jadi, benar banget yang sampaikan Fiska, kamu dapat foto perempuan, entah selebriti ataupun tangga ataupun siapapun ya, itu kemudian bisa dipadukan ke video pornografi dan dampaknya kita tahu juga banyak yang kemudian video-video non konsensual ini diupload di berbagai situs publik ya, yang kemudian dampaknya berbahaya sekali untuk perempuan yang tercatut dalam video tersebut. Dan pengenalan wajah ini mungkin teman-teman udah pernah nonton Coded Bias, film yang sangat direkomendasikan, ada di Netflix juga, mengenai bagaimana pengenalan wajah itu sangat menyimpan bias-bias ras dan bias-bias gender. Jadi, dan ini terutama sangat mentarget kelompok-kelompok minoritas gender, minoritas ras dan digunakan untuk mengawasi, untuk surveillance, dan lebih untuk menghukum ya, daripada untuk membantu sebetulnya. Kalau kita lihat di sini misalnya ini digunakan mengenali residen ini ya, anggota yang tinggal di rusun tersebut. Langsung keluar namanya, gedung mana, apartemen yang mana, status pembayaran sewanya gimana, sudah terbayar atau belum, terus dia sudah ngapain aja, handing out flyers misalnya, cuman menyebarkan brosur flyer, pernah terlambat bayar 3 kali, loitering itu kayak sekitar wandering around lah, kayak cuman berjalan-jalan sekitarnya 2 kali, tapi itu pun didokumentasikan. Kemudian ini juga penggunaan teknologi AI, pengenalan wajah yang sangat banyak kita gunakan dan banyak di media sosial juga ya, beauty filter. Karena ya kelihatan seru ya, dan kemudian ini bisa, tapi tentunya itu ada dampaknya juga dalam memperkuat standar-standar kecantikan. Bagaimana kemudian kecantikan apa yang dianggap ideal di media sosial ataupun di internet itu semakin diperkuat dengan hal-hal seperti ini juga. Bukan berarti kemudian melarang ya, lagi-lagi ini lebih kita untuk mencermati dampaknya, dan banyak artikel juga sebenarnya membahas bagaimana perlunya kemudian kesadaran mengenai penggunaan hal seperti ini. Tapi di sisi lain juga sulit karena lagi-lagi ini keluarnya cepat sekali, dan apakah bagaimana mengikutinya itu juga, dan tentu saja sebenarnya filternya tidak mulu mengenai yang standar kecantikan ya. Kita tahu juga banyak filter-filter yang ceruk lah atau apalah macam-macam. Tapi bagaimanapun ada dampak di sini. Selain standar kecantikan, tentunya juga data wajah kita sendiri itu juga diserap banyak sekali oleh berbagai platform, TikTok, Snapchat, Facebook yang barusan jadi Meta. Dan kalau kita teliti juga privacy policy-nya, mereka mengatakan bahwa data-data yang diserap ini kemudian bisa jadi propertinya mereka. Dan meskipun kita nggak kita pasang kita menggunakan Instagram filternya dan kita share di Instagram pun, Instagram mengatakan bahwa ya datanya tetap di-collect oleh mereka dan pakai sepengetahuan kita. Kemudian ada juga kalau boleh menambahkan Kakek. Boleh, silakan. Terkait facial recognition ini,
mungkin ini adalah hal yang kita temui sehari-hari kan ya Kak Kat, dari sosial media gitu ya, seperti TikTok atau mungkin live streaming services seperti ya ada yang kita tahu ya, yang mereka pakai gamifikasi dan lain-lain. Ada hal yang lebih mengerikan, jadi, facial recognition ini ternyata membuat praktek kolonial baru dalam bentuk, perdagangan, apa namanya, foto, Ya. manusia dari, negara-negara underdeveloped gitu ya, dari negara-negara tertinggal, itu foto-foto itu dijual murah untuk, apa namanya, learning dari mesin-mesin facial recognition itu, gitu. Dan Hmm. biasanya, foto-foto itu didapat dalam jumlah besar gitu ya, bulking, dan biasanya tanpa konsen dan hanya dibayar beberapa jumlah uang yang maksudnya sangat-sangat tidak layak, gitu sih. Ya, benar banget. Dan ini sama ya seperti yang disampaikan Fiska tadi, karena ketika sekarang ini yang apa yang kita upload ke internet ya seringkali diasumsikan free for the taking, boleh diambil siapa saja. Seperti yang di sini juga sebenarnya Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain, kita tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan dengan data-data kita yang sudah kita upload ke sana. Dan mengenai gambar dan apapun yang kita upload ini kemudian diperjualbelikan, itu memang jadi lahan yang sangat kalau kita telusuri sejarahnya sebelum internet, yang digunakan untuk itu sebenarnya mugshot, foto-foto tahanan. Setelah internet, karena orang-orang ya diasumsikan benar-benar ini free for the taking. Dan nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang bagaimana apa yang punyanya kalayak ini kemudian diprivatisasi, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk kemudian paten teknologinya tanpa sepengetahuan, tanpa konsen si pemilik fotonya sebenarnya. Evi, ada tambahan? Kalau di film archive, facial recognition ini dipakai untuk identifikasi orang atau lokasi dari materi arsip visual. Ya, jadi banyak banget penggunaannya yang lagi-lagi ya tanpa konsen, tanpa izin, dan siapa yang diuntungkan dari situ dan siapa yang dirugikan, itu pertanyaan besarnya sih memang. Kemudian ini deteksi emosi. Ini ilmunya sendiri sebenarnya di psikologi pun sering diperdebatkan bahwa emosimu itu bisa dideteksi dari raut wajah, dari perubahan otot di wajahmu. Yang kalau kita lihat secara psikologinya sendiri mengenai ilmu deteksi emosi sebelum AI sendiri mulai digunakan ya, itu diperdebatkannya karena beda kultur, beda ekspresi, dan ada, jadi kalau kita lihat di Stabilo sini ada perbedaan yang cukup besar ya, ada variasi di cara cara orang-orang berkomunikasi dan situasi emosinya bergantung pada budaya, situasi, dan bahkan orang yang sama ekspresinya serupa untuk emosi yang sama. Lagi emosi yang sama itu pun juga perlu dipertanyakan karena seringkali emosi itu lebih dari satu. Jadi tapi teknologi ini, emotion detection ini, makin banyak digunakan untuk misalnya rekrutmen ketika hiring. Ini orangnya kayaknya marahan nih. Ini orangnya kayaknya, dan apalagi ketika kita lagi ini ya, work from home gini, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan emotion detection
dalam proses kerja remote working. Karena ini kayaknya lagi males, ini kayaknya lagi nggak fokus sama kerjaannya. Yang sebenarnya efeknya ngeri sekali gitu. Kita ada tambahan? Kita tunggu juga typing kalau mau. Aku bacakan ya, teknologi facial recognition dan deepfakes ini memang sudah lama dipakai di industri film. Deepfakes bahkan awalnya justru industri film yang pakai. Jadi ya lagi-lagi AI sendiri itu bukan teknologi yang baru, tapi memang istilah ini kemudian menjadi blanket term, istilah yang dipakai untuk mencakup berbagai hal, tapi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kita akan bahas lebih lanjut ya setelah ini tentunya. Dan berkaitan lagi, boleh silakan. Ya, untuk emotion detection itu selain maksudnya yang by facial recognition, sebenarnya yang sudah berjalan sekarang itu adalah melalui teknologi namanya NLP yang nanti mungkin akan dijelaskan sama Kak lebih lanjut gitu. Jadi dari NLP sendiri itu kita melihat sih sebenarnya kita sudah banyak melihat biasanya NLP itu muncul di waktu-waktu politik gitu ya, di masa-masa politik yang seperti waktu-waktu voting gitu ya, pemilu, pilkada dan sebagainya gitu ya. Media-media mencoba mencari partner yang bisa membaca emosi khalayak di sosial media melalui teks-teks yang berputar gitu, narasi-narasi yang berputar gitu. Dan emosi-emosi ini dirubah dalam dalam bentuk scoring gitu yang akhirnya memunculkan persepsi tertentu terhadap kalau teksnya seperti ini gitu ya, berarti emosi terhadap politisi A itu seperti ini gitu. Dari aku sih. Ya, terima kasih Fiska, benar banget. Selain untuk emotion detection melalui foto, juga melalui yang disampaikan di itu ya, memang media sosial dan lain-lain. Jadi luar biasa sih memang yang bisa yang diasumsikan dan dibangun dari sini. Kemudian berkaitan tadi dengan peluang kerja juga, tadi ya emosi dideteksi melalui foto, video, ketika hiring, ketika kita di interview, bisa dikatakan bahwa ini kayaknya orangnya pemalas, bla bla, hal-hal seperti itu bisa diotomasi lagi dengan segala biasnya. Tapi selain itu juga banyak digunakan untuk crawler. Jadi ini perayap untuk mengidentifikasi dan mencari kandidat-kandidat yang potensial melalui tracking system. Terus juga bisa untuk membaca cepat resume. Kemudian membuat assessment, bikin interview secara otomatis, dan untuk appraisal, untuk review aplikasi-aplikasi yang masuk ya. Jadi dan katanya saat ini sekitar 99% dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia menggunakan semacam tracking system untuk membantu proses hiring mereka. Dan AI diprediksi akan menggantikan profesi-profesi HR ini ya dalam tahun-tahun ke depan. Tapi kalau kita lihat misalnya ini yang barusan terjadi, Amazon sebenarnya berusaha menggunakan juga peralatan rekrutmen berbasis ya, yang ternyata bias sekali terhadap perempuan. Kenapa? Ya ini bukan satu-satunya alasan ya, karena faktor-faktornya banyak. Tapi data yang dimasukkan itu menggunakan data-data 10 tahun resume yang masuk ke Amazon. Dan AI-nya belajar untuk mengenali kata-kata, pola yang lolos, yang mana kebanyakan adalah laki-laki.
Jadi malah memperkuat biasnya, bukannya untuk mengenali skill set atau tidak mengevaluasi sendiri skillnya, tapi di AI-nya itu belajar untuk menurunkan resume-resume yang ada kata-kata kunci seperti perempuan malahan. Ada dulu studinya di kampus perempuan, atau ikut dia kapten dari klub chess dan macam-macam. Jadi malah kalau semakin memperkuat bias-bias tersebut dan membuatnya malah makin memperlebar ya bias tersebut malahan. Dan kalau kita sering juga ya lihat iklan-iklan yang muncul kan di Facebook, di Instagram, dan kita tahu bagaimana itu juga dibuat berdasarkan data-data yang diserap dari kita dan kemudian dikembalikan ke kita dalam bentuk misalnya ini kemudian iklan-iklan yang berhubungan dengan pekerjaan programming itu lebih banyak dimunculkan ke laki-laki. Sementara yang berhubungan dengan kerja-kerja tadi kita lihat ya perawat, homemaking itu lebih banyak disirkulasikan ke perempuan. Ini dan ini sekilas tambahan juga mengenai surveillance dan pengawasan bagaimana selain di bisnis tentunya juga di militer dan polisi semakin kerap digunakan. Dan tadi ya seperti yang disampaikan Fiska, apakah ini menjadi solusi? Karena dan ketika apa harga yang harus dibayar? Karena Project Maven ini project yang melibatkan militer Amerika dan bekerja sama dengan Google, Amazon, dan lain-lain, yang kemudian membuat banyak pekerja dari Google itu melakukan walkout, bahkan protes dan berhenti dari Google sendiri. Karena project ini mendeteksi wajah dan mana yang jadi bukan hanya wajah ya, gerak-gerik dan apakah seseorang dicurigai melakukan terorisme. Tapi ini melakukan pengenalan itu dengan sangat tidak ada oversight, tidak ada verifikasi dulu. Bisa langsung kirim bom aja dan itu terjadi ke berbagai korban. Jadi mesinnya AI-nya mendeteksi bahwa ini ada orang yang kelihatannya gerak-geriknya mencurigakan, sepertinya sedang melakukan sesuatu, di bom langsung. Dan ya dan teknologi ini menjadi perdagangan lintas negara luar biasa sekali. Kita tahu di Indonesia juga banyak jual belinya untuk peningkatan pengawasan ya. Kayaknya kita sering baca juga bagaimana ya badan-badan negara membeli berbagai macam alat pengawasan, alat malware dan lain-lain. Jadi ini ibaratnya dulu dagang senjata, mesiu dan lain-lain. Ini pun menjadi perdagangan yang sangat lukratif, yang sangat menggiurkan untuk berbagai negara dan perusahaan-perusahaan. Bisa dibahas lebih lanjut di sesinya nanti, atau ada tambahan? Ya, dari aku sih mungkin tambahannya, selain dari teknologi yang memang dibelanjakan oleh pemerintah gitu dan policy makers untuk tujuan yang memang spesifik untuk surveillance, tapi di satu sisi ada teknologi-teknologi lain yang subtil gitu ya, tapi dia bisa jadi alat surveillance. Salah satunya adalah ketika kita ngomongin smart city sih menurutku. Paket gitu ya, dengan pengawasan integrated, dengan yang tadinya mungkin tujuannya untuk menghitung menghitung traffic dan lain-lain, tapi akhirnya itu bisa dari pola-pola tersebut jadi bisa dikembangkan untuk surveillance gitu. Benar banget.
Karena smart city itu sebenarnya untuk peningkatan pengawasan, dan kita lihat sendiri kan berbagai control center yang barusan dibikin ya. Belakangan nanti saya akan tunjukkan juga beberapa penggunaan CCTV di berbagai kota di Indonesia dan di banyak negara lain sebenarnya. Ini terutama sebenarnya yang di, kalau kita sebut negara berkembang, berflower, negara ketiga, global south, negara selatan, larger world, kendalanya adalah kita justru jadi playground-nya, jadi tempat enak, sangat menguntungkan banget buat perusahaannya yang jualan, karena seringkali tidak ada kerangka hukumnya justru. Kalau misalnya di Eropa ada GDPR ya, yang seringkali disebut gold standard, terlepas itu perlu dipertanyakan seberapa kontekstual itu. Kalau di banyak negara, di so-called global south, larger world, itu kita tahu sendirilah, RUU-nya masih RUU mulu, dan nyusunannya pun tidak melibatkan, sangat minim melibatkan masyarakat sipil. Dan selain itu kita kebanyakan juga minim representasi dan suara dalam perancangan teknologi tersebut. Kalau kita bandingkan ya, maksudnya negara-negara selatan itu jarang yang menjadi pembuat teknologi tersebut. Teknologi dibuatnya rata-rata kita tahu sendiri di Amerika, Cina, Jepang, Eropa. Ya kita lihat, dan kita bukan makernya. Itu mungkin makin banyak ya coders dan lain-lain, tapi developer hardware-nya, standard setting-nya, jumlah representasi orang dari Indonesia misalnya di ITU, ITF itu juga sangat minim. Asia Tenggara itu sangat minim sih. Tentunya ada banyak kendala di sini selain ya sisa-sisa pasca kolonial, bahasa, kendala bahasa macam-macam. Jadi ini beberapa contoh yang tadi saya sampaikan Fiska ya. Ngomongnya awalnya memang buat smart city, dan kalau di Surabaya sendiri misalnya itu sangat digadang-gadang ya, bisa mengenali plat mobil, plat motor langsung, mengidentifikasi pelanggar hukum lalu lintas. Dan ini kalau kita lihat contoh di sini bagaimana itu digunakan untuk mengidentifikasi orang yang ikut demo UU Cipta Kerja di Surabaya. Di Jakarta bisa rekam orang nyetir sambil main HP buat ditilang. Tapi kita tahu juga hukum kita dan di banyak negara lainnya tajam ke bawah. Kalau anggota, ya kita tahu politisi-politisi yang lolos saja hukum meskipun berbagai pelanggaran yang mereka lakukan ya. Jadi seberapa adil penegakan hukum tersebut, dan seberapa adil hukum yang diterapkan ini. Kemudian selain yang dilakukan negara dan perusahaan-perusahaan besar, kita melihat juga peluang bisnis yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk memperkuat pengawasan secara domestik. Ini yang sekarang sudah selain yang surveillance pengawasan yang dilakukan oleh negara, sebenarnya yang sangat rentan terjadi di kalangan perempuan ini juga ini ya, pengawasan domestik dan ke anak-anak. Jadi, dan ini sangat dinormalisasi. Kalau kita lihat coba kita search aja ya, di berbagai koran-koran mainstream, itu banyak nasihat-nasihat untuk menyadap WhatsApp pasangan. Ya dianggapnya wajar, dan bagaimana perempuan seringkali tidak
dihilangkan suaranya untuk punya hak. Aku mau pasang password sendiri di handphone, pasang password di komputer, itu pun seringkali tidak, daya tawarnya sangat lemah, karena misalnya pencarian nafkahnya atau itu oleh masyarakat diwajibkan dilakukan oleh laki-lakinya. Menambahkan yang disampaikan Dita di chat box, jadi alih-alih digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum, CCTV yang di sebelumnya ya malah digunakan untuk mendeteksi peserta aksi, ya kan? Dan ya, yang tambahkan Fiska bener banget. Ups, tarik kepencet. Dalam mempraktikkan content farming, data harvesting, data mining, kita bisa akan ada pembahasan lebih lanjut tentang ini nanti ya. Jadi malah dinormalisasi dan malah dirayakan ya pengambilan data tanpa konsen ini sebenarnya, dan pengawasan tanpa konsen. Lanjutkan lagi, pengawasan di tempat kerja. Ini Palantir, betul perusahaan yang di Amerika ya. Tapi praktek-praktek seperti ini kita jumpai banyak sekali di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Bisnis modelnya menggunakan data analisis, deteksi pola, menggunakan machine learning, kemudian digabungkan dengan konsultasi. Jadi sebenarnya metodenya gini, kirim orang-orang ke perusahaan yang kemudian mereka akan menanamkan berbagai teknologi untuk menyedot mulai berbagai data, mulai dari email, log telepon, media sosial pekerjanya, kemudian kapan pekerja-pekerjanya masuk dan keluar dari bangunan, kapan mereka booking tiket pesawat, dan lain-lain. Kemudian itu dianalisis dan dicari apakah ada pola-pola yang mencurigakan, tanda kutip mencurigakan. Jadi dicari anomalinya, dan kemudian itu dipakai sebagai basis untuk mengatakan bahwa ini orang ini mencurigakan nih. Nah, tersebut hal seperti itu. Pola ini kita lihat sebenarnya diterapkan untuk kepentingan militer, kepentingan polisi. Tapi ini pun diterapkan di tempat kerja sekarang. Ya kita lihat juga di pengawasan dan pendekatan yang menghukum ini makin meningkat. Kalau kita lihat juga kawan-kawan pekerja ride hailing itu kemudian hukumannya itu makin meningkat. Bagaimana untuk memastikan bahwa makan ini sampai ke penerima dengan baik, tapi tidak ada yang proses untuk memastikan bahwa ini adil dan melibatkan mereka juga dalam proses penerapannya. Micromanaging berevolusi nano surveillance ya, dan sebenarnya ini ya mungkin ada teman-teman yang familiar dengan panopticon atau konsep surveillance yang di studinya Foucault mengenai Jeremy Bentham dan gimana surveillance itu awalnya diterapkan di penjara. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya lebih lanjut, sebenarnya Jeremy ini ketika dia mendesain panopticon untuk penjara, itu mendapatkan idenya dari adiknya yang membuat alat pengawasan untuk di tempat kerja. Waktu itu untuk pengembangan pengawasan masyarakat Rusia untuk pembangunan dan ini kemudian memberi ide Jeremy untuk membangun panopticon. Jadi ide dasarnya gimana supaya si pengawas yang ada di menara pengawasan bisa gampang melihat semuanya dari menara tersebut. Jadi pengawasan tempat kerja, pengawasan polisi, militer,
sama aja, tujuannya ekstraksi dan surveillance tanpa konsen dan membuat kita menjadi badan-badan yang patuh, tubuh-tubuh yang patuh. Dan melanjutkan lagi AI surveillance di tempat kerja ya. Ini sering kali dikatakan kan bahwa AI itu membuatnya jadi terotomasi, tidak perlu manusia lagi, atau AI akan menghilangkan kerjaan dan lain-lain. Kita bisa dibantu oleh robot. Tapi pada prosesnya sebenarnya banyak juga yang terjadi adalah sebenarnya tenaga kerjanya masih sana, tapi dihilangkan atau disembunyikan, tidak terlihat. Dan ketika tidak terlihat, eksploitasinya pun meningkat. Ini yang makin banyak muncul beritanya adalah mengenai moderator konten. Ada berbagai liputannya mengenai bagaimana pekerja-pekerja ini mengalami stres akut karena mereka harus memoderasi konten-konten yang sangat penuh kekerasan. Misalnya sini, orang-orang yang misalnya, kenapa ketika kita membuka Facebook atau Instagram, kok kita nggak terekspos gambar-gambar dick pic misalnya? Meskipun tentunya ada yang DM seperti itu ya, tapi di feed kita, kenapa tidak terlalu muncul? Karena ada pekerja-pekerja yang tidak terlihat di belakangnya yang harus membersihkan. Jadi ada dokumenternya, judulnya The Cleaners, dan ada juga yang lebih pendek, The Moderator. Kebanyakan moderator-moderator ini juga di-outsource ke negara ketiga, negara selatan, whatever you might call it ya, apapun yang mau kita gunakan. Ini di India, di Filipina juga banyak, di Indonesia setauku tidak sebanyak itu lebih karena masalah bahasa. Tapi ini luar biasa sekali, dan sebenarnya di Amerika pun banyak, dan mereka mengalami trauma yang luar biasa sih. Dan ya kita pun mau kan ya memberikan kerja kita secara gratis sebenarnya. Misalnya di CAPTCHA ini, ketika kita mengidentifikasi mana traffic light, ini sebenarnya kita juga men-training machine learning dan AI Google. Atau ketika kita men-tag orang, kita sebenarnya membantu Facebook, Instagram untuk menjadi semakin pintar. Apakah kita dibayar? Nah, jadi apa yang disebut sistem otomatis ini atau mesin yang intelijen pintar ini sebenarnya itu kombinasi kerjaan-kerjaan rutin, kerjaan-kerjaan piecework ya, kerjaan-kerjaan yang rutin dan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dibayar murah atau bahkan konsumen yang tidak dibayar, melakukan kerjaan-kerjaan untuk membuat sistemnya bekerja. Nah, labor cost-nya, biaya tenaga kerja ini seringkali sangat di downplay, sangat nggak dipaparkan ya, dibilangnya itu bakal otomatis, bakal mudah, mempermudah dan lain-lain. Tapi lagi-lagi ini bagian dari tradisi eksploitasi dan mempermudah kerja. Kita lihat itu juga dimulai di McDonald ya, atau Ford bahkan, di mana orang-orang melakukan kerjaan-kerjaan yang repetitif untuk membantu sistem yang katanya akan mengotomasi. Hasilnya sebenarnya bisa jadi tidak seefektif kalau misalnya dilakukan manusia. Tapi ini membantu untuk mengurangi cost, mengurangi biaya, dan meningkatkan laba. Selagi menutupi bagaimana ini sebenarnya menyerap, mengeksploitasi tenaga kerja. Yang lagi-lagi dibayar dengan sangat murah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Dan ya, mumpung barusan James Bond ya, personal assistant. Ini dari Blade Runner 2046.
ada yang ingat barangkali atau kalau nonton, ya personal asistennya ya, ini bayangan di masa depan, tubuh yang sempurna, ramping, ya standar-standar kecantikan dan lain-lain. Dan iklannya everything that you want. You ini siapa, tapi kan? Dan menambahkan Kak mungkin. Monggo. Iya, personal assistant ini kayak yang Kak Kathleen share, kebanyakan diportray sebagai perempuan dengan standar kecantikan ya yang diimpose oleh orang-orang tertentu dengan bias-bias tertentu. Yang jadi menyebalkannya adalah juga bagaimana perempuan akhirnya diportray sebagai apa ya, being yang manut-manut aja gitu. Ya kan, yang apa ya, disuruh mau gitu ya. Jadi delivering and catering all the needs gitu kan, dan manut-manut aja gitu tanpa mempertanyakan, "Why do I have to do this?" dan sebagainya. Ya, benar sekali. Nah, tambahan juga dari Dita, sejak teknologi GPS awalnya suaranya semuanya pasti perempuan. Dan ini sejarahnya panjang memang, bagaimana perempuan itu ditunjukkan, digambarkan sebagai tubuh yang patuh ya. Ini iklan dari kayaknya tahun 60-an deh. Dan ini ketika, coba lupa, maaf. Tapi bagaimana awalnya perempuan yang berperan begitu besar dalam sejarah komputer ya, pembentukan teknologi, itu direduksi, disexualize dan menjadi tubuh yang patuh, akan memuaskan si master. Ini juga contoh lagi. Alexa, Google Home, Siri, semuanya suaranya perempuan. GPS tadi yang disampaikan Dita juga. Bisa diganti, cuman ya defaultnya perempuan. Nah, tapi AI-nya sendiri dilatih untuk memahami suara laki-laki, kebanyakan. Jadi mereka AI personal assistant ini jauh lebih mudah paham suara laki-laki daripada suara perempuan. Aku pernah ngetes juga sih, dan itu kerasa banget. Jadi kalau laki-laki yang ngasih komando dan perempuan yang jadi asisten, sederhananya lagi-lagi. Dan ya tambahan dari Dita nih, sekarang baru ada opsi laki-laki. Dulu memang defaultnya perempuan. Benar-benar buat jadi tubuh yang patuh dan disuruh-suruh. Padahal kita tahu ya, original computer itu perempuan. Ini di film Hidden Figures, dan kemudian sejarah pembentukannya ini di ENIAC. Macam-macam. Perempuan tuh benar-benar berperan besar dalam pembuatan teknologi. Tapi secara sistematis dipinggirkan, dieksklusi. Ini di film Hidden Figures. Lagi itu pun baru munculnya berapa tahun belakangan sebenarnya. Karena sebelumnya nama-nama mereka dihapus dari sejarah-sejarah ini. Ini ketika Catherine-nya memasukkan namanya dalam laporan mengenai proyek tersebut, disuruh sama bosnya yang sebenarnya nggak, ya yang melakukan perhitungan dengan benar Catherine-nya, tapi si Catherine adalah komputer dan kamu tidak menulis report. Ini kembali lagi, bagaimana manusia, tadi kita lihat ya, bagaimana tenaga kerja itu dihilangkan. Dan ini terutama yang sebenarnya yang ada di rantai terbawah, kelas-kelas bawah, perempuan, kelompok minoritas, dihilangkan dari teknologi dan AI. Narasinya adalah bahwa AI itu mesin yang makin lama makin pintar. Tapi elemen manusianya itu makin dihapuskan.
Dan ini dari rahasia negara, benar. Karena awal, tapi bukan cuma rahasia negara aja sih. Meskipun setelah itu rahasia negara tersebut hilang, sebenarnya misalnya satu contohnya nanti bisa diulik lebih jauh ya. Tapi ketika ini kemudian laki-laki kembali dari perang dan kemudian ilmu-ilmu komputer ini mulai muncul di universitas-universitas Amerika, itu kemudian perempuan masalahnya saat itu juga banyak yang tidak boleh masuk, tidak boleh ke kampus bahkan. Jadi tidak bisa akses. Satu itu. Kedua juga komputer kan dulu kita lihat ya, gede nih. Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya kemudian setelah personal komputer muncul dan komputer-komputer yang intinya bisa dibawa ke rumah ya, bukan di tempat seperti ini lagi yang gedenya segede gajah ini, itu kemudian orang tua seringkali memberi komputer personal pertama ke laki-laki, karena laki-laki taruh di kamar laki-laki. Aku pun begitu dulu, nggak punya sebenarnya belajar komputer pertama ya nebeng komputernya kakak laki-laki sih. Dan itu lagi deh, bias gender sangat berperan di sini. Dari perempuan kemudian diperhatikan bagaimana loh kok perempuan jadi minim exposure ya ke komputer. Ternyata karena dari kecil waktu kecil mereka jarang diberi kesempatan exposure ke komputer sebanyak laki-laki. Kita tahu lah tokoh-tokoh yang sering dirayakan ya, Steve Jobs lah, Bill Gates lah. Mereka selalu menggembar-gemborkan bagaimana mereka terekspos komputer semenjak kecil. Padahal sebenarnya apakah itu berdampak besar kamu terekspos komputer kecil? Sebetulnya kalau kemudian sudah masuk ilmunya, masuk ke jurusannya, itu dampaknya nggak sebesar itu kok. Karena ada juga nih, aku pernah ada satu obrolan dengan Pani Huang yang sebenarnya membandingkan juga pendidikan komputer di Amerika dan berbagai negara lain yang juga terasa di Indonesia. Tapi ilmu komputer tuh lucunya adalah mengasumsikan bahwa kamu harus bisa programming sebelum kamu masuk jurusannya. Itu kayak mengasumsikan dokter udah bisa bedah sebelum kamu masuk jurusan. Kan aneh. Jadi itu malah sangat mengeksklusi gitu loh. Nambahin juga yang di chat box, Kak Kat, AI berpengaruh sama data yang diolah buat machine learning yang lebih advance enggak? Kalau diskursus digital labor kan berargumen kalau user itu adalah unpaid labor, apa kemudian user perempuan non-binary kemudian jadi unpaid labor yang jauh lebih tereksploitasi, terutama dalam AI ini. Jauh lebih tereksploitasi, ya itu, dan juga kemudian gimana ya, katakanlah kemudian perempuan, lebih banyak perempuan dilibatkan dalam diversifikasi datasetnya, itu belum tentu membantu juga. Karena decision making-nya, pembuat keputusannya, dan pemegang shareholder-nya, itu yang sebenarnya penting sih. Karena seringkali memang kemudian narasi-narasi inklusi itu berhenti hanya untuk diversifikasinya saja, diversifikasi datanya. Tapi yang memegang keputusan, yang memegang keuntungan, ini yang perlu ditelusuri sebenarnya lebih lanjut. Jadi sama juga dengan apa ya, kalau kita hanya merayakan tokoh-tokoh perempuan di yang jadi CEO, itu kalau kemudian tidak memecahkan, dia narasi-narasi kita kan memecahkan glass ceiling, tapi kemudian ketika pecah glass ceilingnya dan kemudian perempuan kelas bawah yang harus membersihkan sisa-sisa pecahan tersebut, sebenarnya sama saja. Jadi ya, bagaimana kemudian ini bukan sekedar individu tapi juga kelompok kelas yang lebih besar memang.
tambahan dari Alia, UNESCO 2019, tulisan mengenai gendering AI voices. Kemudian, ya udah jadi virtual assistant, masih kena sexual harassment juga. Ada tambahan juga dari Fiska. Fiska, dirimu mau cerita sedikit tentang linknya? Untuk linknya ini sebenarnya ceritanya lebih ke human computers itu ya, perempuan dan human computers. Cerita yang di-share Kak Kathleen itu kalau teman-teman mau tahu ceritanya lebih lanjut, itu sebenarnya ada satu perempuan yang dikutip oleh buku Data Feminism, namanya Christine Darden. Jadi Christine Darden ini selain menggugat posisi perempuan sebagai human computers waktu itu, dia juga menggugat bagaimana perempuan dia juga menggugat lebih kepada ketidakadilan dalam situasi dia bekerja gitu ya, seperti admittance gitu, bahwa hasil kerjanya, credits dan lain-lain itu awal-awal dia mencoba propose gitu kan ke NASA gitu, bahwa dia mengalami beberapa isu gitu ya, menghadapi beberapa isu terkait posisi dia sebagai human computers perempuan gitu. Itu sering di-deny oleh bosnya gitu waktu itu. Akhirnya dia mencoba memutar otak bagaimana caranya dia sebagai pekerja data gitu ya, menggunakan si data ini untuk membuktikan bahwa apa yang dia alami itu valid gitu sebagai human computers perempuan di NASA. Akhirnya dia mencoba mencatat semua pattern perlakuan dan lain-lain, jam kerja dan lain-lain, dan dia present ke bosnya. Akhirnya dia bisa mendapatkan kredit yang layak dan posisi yang layak untuk dia di NASA Langley gitu. Ya, makasih Fiska. Dan ya teman-teman, ada beberapa link menarik di chat box. Silakan kalau mau mencek. Dan berikutnya ini sedikit mengenai AI di abad 18-19, Mechanical Turk. Jadi ini ceritanya adalah eksibisi atraksi di zaman dulu yang dikatakan si boneka ini bisa main catur dengan sangat jago tanpa bantuan orang-orang. Seringkali pamerkan nih, nggak ada siapa-siapa nih di dalam kotak-kotaknya, pakai mesin-mesin begini. Dan tapi belakangan sebenarnya ketahuan bahwa ada manusia di dalamnya, biasanya chess master atau apa gitu. Dan tapi waktu itu lumayan heboh mengenai Mechanical Turk ini, dan beberapa lawannya itu lumayan ternama juga. Salah satunya juga Napoleon kalau nggak salah. Meskipun kalau nggak salah dia nggak menang lawan Napoleon. Tapi yang satu tokoh yang berkaitan dengan acara kita itu adalah Charles Babbage. Charles Babbage bertanding melawan Mechanical Turk ini dan kalah 2 kali. Itu kemudian sebenarnya Charles sendiri sudah agak curiga sih, kayaknya ini hoax deh, nggak mungkin itu bisa bekerja tanpa human labor sama sekali. Dan dia bagi yang Babbage dan ada Lovelace sering berkolaborasi, dan sebenarnya Babbage waktu itu pengen membangun mesin, difference machine, untuk bisa melakukan komputasi seperti yang dilakukan oleh Mechanical Turk itu. Tapi dia kemudian bertemu dengan Ada Lovelace yang kemudian justru malah memberitahu bahwa ada hal-hal yang bisa lebih dilakukan oleh mesin ini daripada sekedar hanya melakukan komputasi kalkulator atau perhitungan yang sangat cuman itu aja. Jadi berbagai fungsinya, berbagai cara perhitungan, dan waktu itu ada menyebutnya sebagai political science, bagaimana
kita bisa menggunakan prinsip matematika itu untuk menerapkan perhitungan dengan untuk musik, untuk berbagai hal yang di luar apa yang diperkirakan oleh Babbage sebenarnya. Jadi itu sedikit sejarah, bisa di search lebih lanjut mengenai ini. Tapi poin penting dari cerita itu adalah bagaimana ini mengingatkan kita bagaimana berbagai hype dan berbagai omongan mengenai intelligence ya, yang katanya ada di mesin, itu selalu bergantung pada membuat human labor, human skill-nya itu tidak terlihat. Dan berkaitan lagi dengan yang tadi kita udah bahas ya, bagaimana perempuan itu dihilangkan, dihapus secara sistematis dari komputer dan teknologi, bukan hanya karena alasan rahasia negara, tapi juga memang karena waktu itu pemerintah dan berbagai pihak penguasa menyadari betapa kuatnya, betapa besarnya potensi komputer sebenarnya. Dan tentu saja setelah perang, perempuan diasumsikan harus kembali ke rumah tangga. Nah, ini dua buku yang saya sangat rekomendasikan untuk menyimak lebih lanjut mengenai sejarah komputer, programming, dan politik. Lagi ya, teknik, orang-orang yang teknis yang diasumsikan seringkali gender laki-laki, padahal kita lihat di awal bagaimana perempuan berperan besar di sana. Dan ada tulisan singkat dari penulis buku program Inequality ini, Mark Hicks, sejarawan teknologi favorit, salah satu yang saya senang sekali. Dia latar belakangnya juga sejarah, tapi pernah jadi sysadmin. Jadi lagi-lagi asumsi bahwa itu harus selalu bikin formal pun bisa dibantah di sini. Nah, di Perang Dunia Kedua, kita tahulah ada kan film-filmnya mengenai Alan Turing, bagaimana Inggris itu begitu kuat dalam sejarah komputer. Tapi menjelang tahun 70-an, industrinya kolaps. Kenapa? Jadi karena pas Perang Dunia, Inggris kuat banget. Ini salah satunya berkaitan, salah satu faktor terbesarnya sangat berkaitan dengan peminggiran dan penghapusan tenaga kerja yang sangat terlatih perempuan secara sistematis. Dan bagaimana laki-laki dipaksa, padahal mereka belum train, belum terlatih, untuk memegang kuasa teknologi. Dan Inggris pun kehilangan posisi strategis pimpinannya. Selain berbagai faktor lain ya tentunya. Tapi ini sangat menarik bagaimana itu bukan inklusi perempuan bukan semata mengenai diversity, tapi kamu kehilangan you lose a lot when you are not including women and other minorities. Dan di sisi lain kita juga perlu berhati-hati mengenai rush untuk coding ini ya. Ini Ben Tarnoff, dia juga salah satu pendiri Logic Magazine yang menurut saya sangat banyak tulisan-tulisan tadi yang tulisan yang mengenai how to kill your AI, your tech industry ini juga dari Logic Mag. Ini scene bulanan yang bulanan tahun ini lupa, tapi intinya banyak membahas tentang teknologi, politik dan lain-lain. Dan dia mengingatkan juga bagaimana rush to code ini, karena kita sering ya melihat apakah itu kemudian adalah jaminan untuk peningkatan kesejahteraan. Nggak selalu. Karena bisa jadi malah digunakan untuk penurunan upah. Argumen Ben di sini, dan saya setuju, adalah sebenarnya bukan perkara shortage, bukan perkara kekurangan orang untuk coding, tapi job marketnya sendiri, lapangan kerjanya sendiri juga itu perlu dipertanyakan, dan kesejahteraan pekerjanya. Jujur saya dulu pernah bekerja di web development, nanganin back end dan lain-lain. Tapi saya tinggal karena perang harganya luar biasa sih. Dulu memang
dan itu kemudian lagi perang harga dan kemudian praktek-praktek kerja yang juga menyedihkan. Jadi lagi-lagi it's not a guarantee, dan sama seperti dia ingatkan juga bagaimana tentu saja coding bisa rewarding ya, bisa menyenangkan. Tapi bagaimanapun itu bukan sihir, bukan magic. Ini ya sama seperti nukang. Memahami coding bukan berarti membuat kita imun tahan dari praktek-praktek kerja yang kalau kita tidak memperjuangkan juga ini perebutan kekuasaan dari dan teknologi yang kemudian diambil secara paksa tersebut. Dan berkaitan lagi dengan yang tadi disampaikan, sekedar mendiversifikasi itu inklusi tidak akan membantu jika kita tidak menelusuri lebih lanjut kekuasaannya, siapa yang dimasukkan dan siapa yang tidak dihilangkan, dan berkaitan dengan itu siapa yang dieksploitasi. Ketika dimasukkan tapi tanpa konsen, ya sama saja juga sih. Dan kemudian, nah ini kita sering dengar juga berkaitan dengan data ya, data mining, data is a new oil, minyak terbaru. Tapi seringkali dibahasnya dengan sangat apa ya? Ini berharga, akan seolah ya sumber daya untuk tambang sekarang yang dikonsumsi kendalikan. Yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah bagaimana ini kemudian banyak paralel dengan perusahaan ekstraksi mineral dan minyak dan sumber daya alam lainnya sebenarnya, yang sayang sekali malah kurang terbahas karena diasumsikannya data itu bersih, dia dampak lingkungannya, dia ada, padahal ya kita tahu sendiri sebenarnya komputer itu bergantung banyak pada sumber daya alam dan listrik. Sangat kapitalistik. Sebenarnya lagi-lagi ya, bukan berarti teknologi yang membebaskan itu tidak memungkinkan, karena ada beberapa contoh di negara lain, ada di Chile sebelum kudetanya misalnya. Tapi permasalahannya ada sekarang ini, para media baron ini, para ya sekarang teknologi baron ini, mereka mengambil apa yang adalah sumber daya alam atau public goods, common goods, sumber daya kalayak, diprivatisasi untuk keuntungan segelintir. Itu yang menjadi isu tanpa kemudian mempedulikan dampak-dampaknya. Intinya mereka yang untung, kita yang nanggung gitu. Dan kita tahu ini juga di Indonesia ya, jadi miningnya itu bukan cuma secara harafiah, bukan cuma secara metafor saja, tapi juga harafiah. Kita sering dengar juga kan ya, full stack development, bla bla, dan seringkali hanya membahas front end, back end, bla bla. Padahal sebenarnya itu full stack itu banyak banget sampai ke dasar-dasar bumi juga. Nggak heran sekarang sebenarnya obsesinya para tech baron ini mencari ke planet luar. Buat kita yang untuk mereka yang untung, kita yang buntung dan harus nanggung dampak-dampak yang dari keuntungan mereka yang dari mereka ekstraksi sebenarnya. Jadi lagi AI bukan sesuatu yang baru, dan ini bagaimanapun ya, tahu kan kita juga sering dengar ya istilah cloud. Cloud itu bukan cloud, tapi adalah komputer orang lain. Kayak gitu. Jadi yang bergantung lagi pada listrik dan tin dan gold dan macam-macam, dan seringnya kita misalnya dengar juga nih, go paperless, menyelamatkan lingkungan. Tapi yang sering keluputan dibahas adalah, nah tapi bagaimana dengan dampak kita
membaca itu di komputer. Bukannya berarti bilang mana ya, jangan baca di komputer, tapi kita perlu lebih kritis juga melihat narasi-narasi seperti ini, karena listriknya, kemudian juga bahan-bahan yang kemudian mineral-mineral yang membentuk komputer dan smartphone ini juga file life cycle-nya paling cuma 4 tahun, 5 tahun ganti. Dan dirancang untuk seperti itu. Dampak dari polusinya seringkali dialihkan ke negara ketiga, kita tahu lagi negara selatan atau apapun lagi ya kita sebut, kita jadi dumping ground-nya sebenarnya dari sampah-sampah elektronik ini. Nah, kita tahu pulau plastik, mungkin baru ngomongin plastik ya. Kalau ngomongin electronic waste itu menarik. Itu bisa lebih serem lagi juga kali ya. Sama-sama serem. Ya sama deh. Jadi secara ringkas yaitu penambangan massal. Data, mulai dari datanya sendiri, tenaga kerja, sumber daya alam, diasumsikan boleh diambil sekenanya, seringkali tanpa izin, dan untuk akumulasi kapital segelintir kayak Amazon, dan kita udah tahu bagaimana perlakuannya. Dan proses pelabelan, tagging untuk melatih mesinnya ini pun sering dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dibayar murah, kok nggak dibayar konsumennya bahkan. Dan semuanya seringkali tendensinya untuk diprivatisasi. Lagi-lagi ya, bukannya menyangkal bahwa ada guna. Jelas AI berperan besar untuk misalnya melatih makin pintar untuk mendeteksi pola-pola untuk misalnya deteksi kanker kayak COVID dan lain-lain. Tapi yang megang paten dan keuntungannya siapa? Itu yang sebenarnya perlu ditelusuri lebih lanjut, dan tidak bisa kita berhenti hanya semata di diversifikasi dataset. Ekosistem AI, ekstraksinya ya, mulai dari harvest data, sumber daya alam, dan kemudian ya ekstraksi yang dilakukan tuh tidak semata hanya yang kita tahu aja, apa yang terlihat, tapi banyak sekali yang tidak terlihat. Nah, kalau kembali lagi ke yang di awal, apa yang kita umumnya mikir ketika kita menyebut AI ya, Siri, AlphaGo, Alexa, dan lain. Kesannya itu kayak bersih gitu ya, clean data, dan itu otomatis. Tapi mengingatkan, ini Kit Crawford, bukunya Atlas of AI cukup menarik, memberi gambaran besar mengenai AI, dan yang dia sampaikan adalah artificial intelligence, tidak artificial dan tidak intelligent, neither artificial nor intelligent, karena ya kita lihat dengan dampak seperti itu bagaimana mau dibilang artificial kan, intelligent sebenarnya ya enggak juga, karena itu jelas perlu banyak input dari manusia. Jadi ini silakan, Iska. Ya, teman-teman untuk yang udah punya pertanyaan atau penasaran ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan udah mulai boleh bertanya di message yang di public chat. Jadi nanti kita akan kurasi atau nanti kita akan tanyakan ke Kak Kathleen langsung. Silakan teman-teman ya. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait apa yang di-share oleh Kak Kathleen, silakan. Sembari Kak Kathleen menyelesaikan ininya, sharing session-nya. Terima kasih. Terima kasih, Fiska. Udah mau selesai sih, jadi silakan disiapkan pertanyaannya. Kalau mau dilempar dulu di chat box, silakan. Dan ini gambar blueprint Google Data Center ya. Jadi tadi lagi-lagi kita seringnya melihat AI mungkin hanya di akhirnya, tapi kita melihat ekosistem yang bergantung ini hanya untuk Google Data Center aja, itu sebenarnya banyak banget. Dan Google menegosiasi dengan pemerintah sebenarnya untuk mendapatkan listrik murah, dan gimana bisa dapat air untuk cooling dan lain-lain. Itu jadi boleh dikatakan sebenarnya
apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini, yang mereka kemudian jadi model-model, wow, ini nih kalau yang bisa kamu, ini nih yang kamu akan bisa kamu dapatkan ketika kamu bekerja di tech, itu sebenarnya disubsidi oleh publik, mulai dari dana pertahanan. Maksudnya kita lihat juga sebenarnya Tesla itu banyak public fund-nya. Kemudian tidak perlu bayar pajak, kemudian tenaga kerja pun banyak yang dibayar murah, kok nggak gratis. Jadi ini awalnya public project yang kemudian diprivatisasi, dan kita makin melihat bagaimana menguntungkan segelintir orang yang rata-rata white male di Global North, seperti yang dikatakan kita di awal di mimbar pembukaan beberapa hari yang lalu. Nah, pertanyaan terakhirnya, bisakah kita membuat AI yang feminis? Ada beberapa inisiatif saat ini sebenarnya. Ini di Feminist AI, dan kalau dicek sana ada berbagai program, kemudian juga untuk diskusi, dan ini yang barusan muncul juga adalah Feminist AI Research Alliance. Jadi ini misal ini ada bukunya juga, kalau dikunjungin itu ada beberapa literatur kajian yang akan cukup menarik, bisa teman-teman baca lebih lanjut. Dan di riset ini sebenarnya yang dilakukan adalah prototipe perwarupa mengenai gimana sih melakukan AI yang feminis, membangun AI yang feminis. Ada deadline-nya, kalau yang di website-nya udah lewat, tapi setahu aku dibilangin sih katanya di-extend 14 November. Cuman nggak tahu lagi, belum lihat di formal channel-nya sih. Jadi silakan kalau teman-teman mau cek. Ntar aku akan kirim juga link-link dari presentasi-presentasi ini. Kemudian ya di buku yang dibuat di Feminist AI itu juga ada bagaimana sih kita membayangkan AI yang feminis, yang adil, paling nggak prinsip-prinsip consent, intimacy, pengetahuan yang sesuai konteks, ingatan, dan pembuatan keputusan yang otonom ya, itu perlu ada di dalam pembangunan AI-nya lagi. Bagaimana bentuknya nanti, kita jujur aja belum tahu sih. Nah, tapi yang jelas perlu membongkar politik dan pembangunan AI sejauh ini, dan bagaimana supaya bisa lebih terdesentralisasi kuasanya. Ini aku nggak tahu, teman-teman pernah tahu nggak, tapi ada AI, berita mengenai AI ini, namanya Luna AI, yang dibangun beberapa tahun yang lalu, dan waktu itu hype-nya adalah dia ini badass feminist AI katanya. Ini misalnya contoh pertanyaannya nih, si pembuatnya namanya Luis Arana, dia nanyain do Black Lives Matter, jawabannya bisa dilihat menarik dibandingkan misalnya si Tai yang bikinnya Microsoft. Luna ini juga pernah disandingkan, tanyain kamu mau nggak sama Siri, dia bisa kayak nah smarter than her kayak gitu. Jadi menarik sih. Jadi tapi sisi lain ya, ini satu lagi buku menarik mengenai ras, robotik, politik dari masa depan. Di epilognya para penulisnya ini bilang bahwa there is no such thing as a feminist AI. Dan di buku ini dibahas bahwa mereka sebenarnya mewawancara, ya email si pembuat Luna AI ini nanya, gimana menurutmu mengenai Luna being feminist? Dan si penulisnya ini bilang, ya sebenarnya menarik sih, karena dia ngetes AI itu si Luna dengan berbagai gender, usia, dan ras sebagai personifikasinya AI-nya itu, avatarnya. Dan si pembuatnya itu nggak
memprogram Luna untuk menjadi feminis per se, gitu. Yang dia cuman masukin banyak program dari berbagai buku, informasi mengenai ya pertahanan diri secara verbal lah, ya, untuk memang berbagai informasi. Nah, informasi yang sama itu akan digunakan berbagai AI yang sama, laki-laki maupun perempuan. Tapi yang menarik menurut si Louis, si pembuat Luna, adalah bahwa menurut dia feminist tendensinya itu lebih boleh dibilang adalah sesuatu yang betul yang berkaitan mengenai kita sebagai penggunanya, dan daripada mengenai AI-nya sendiri. Jadi orang seringkali memang lebih misoginis dan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih merendahkan ketika mereka bicara dengan ya wajah perempuan dan suara perempuan. Jadi hasrat untuk kecerdasan yang feminis ini menurut Neda dan Kalindi itu juga perlu diwaspadai sebagai warisan dari interaksi yang ya ada aspek rasnya, ada aspek gendernya, suara, dan tanggapan kita mengenai teknologi. Karena kalau kita hanya sekedar meluaskan aspek intelligence untuk diversifikasi, ya, itu bisa jadi hanya sekedar mengafirmasi logika-logika yang rasis dan gender, daripada melihat subjek yang otonom dan fully human. Jadi ini bukunya menarik sekali, memang agak susah dicerna mungkin, tapi coba aja, dan di akhir mereka mengakhiri dengan mengatakan bahwa konsep intelligence itu lagi ya, yang tadi adalah yang tadi kita bahas sebenarnya, apa sih AI itu? Konsep itu sendiri perlu dibongkar, perlu dihack, perlu diretas. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kat untuk sharing-nya. Banyak banget yang akhirnya kita dapat ya hari ini terkait AI dan gender gitu. Teman-teman, mungkin ada yang mau mulai bertanya, bisa langsung raise a hand atau mungkin langsung type aja di public chat. Oke. Nah, tadi itu sangat menarik ya. Mungkin dari aku ada beberapa hal sih yang ingin didiskusikan juga gitu dengan Kak Kat. Si AI ini sendiri kan seperti yang tadi Kak Kat cerita sih, mungkin lebih ke sharing juga gitu ya terkait labor dalam pembangunan infrastruktur AI ini gitu ya. Dari pengalaman pribadiku, aku professionally itu entangled di pekerjaan yang terkait dengan AI dan machine learning kan gitu. Memang ketika dia udah tampil dalam bentuk dashboard gitu ya, itu sangat clean, sleek gitu ya, terus navigasinya oke, dibuat untuk apa ya, semudah mungkin digunakan gitu. Tapi memang teman-teman di belakangnya itu banyak sekali ketidakadilan gitu ya, yang mungkin subtil atau mungkin sebenarnya sudah eksplisit terlihat gitu, tapi memang belum banyak regulasi terkait itu gitu. Dari pengalamanku sendiri sih, seperti yang Kakek bilang gitu, dalam kerja-kerja seperti labeling, tagging, itu dan ini ya, dan untuk input data pun sebenarnya itu juga banyak underpaid workers gitu ya. Dengan situasi pekerjaan yang lumayan menjemukan, repetisi gitu ya, dan dilakukan terus-menerus gitu, harus bergantian shift dan lain-lain gitu, di tengah malam, pagi, segala macam. Hanya untuk supaya bisa memberi apa ya, feeding the machine untuk bisa membuat decision tertentu atau apa ya, menentukan apa ya, output tertentu gitu ya. Dan itu menarik sih untuk ditelisik lebih lanjut gitu ya. Dan sejauh ini memang
untuk diversifikasi data saja memang saya sepakat sih, tidak itu akan membantu, tapi to some extent akan butuh effort lebih lanjut gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Alia, Kakek. Pertanyaanku untuk AI governance, model idealnya seperti apa ya? Kayaknya sekarang masih divided antara ethical principles atau human rights based. Akan ditanggapi Kakek. Iya, sebenarnya sulitnya kedua-duanya. Kalau yang ethical, berdasarkan ethical principles itu lebih ke untuk oversight dan penaltinya ya. Maksudnya kita tahu juga enforcement atau penerapannya itu katakan kalau misalnya hanya secara prinsip etik tanpa kemudian ada konsekuensinya, itu seringkali kemudian juga ya kalau dilanggar nggak perlu lapor, nggak ada konsekuensinya dan sebenarnya prinsip etiknya pun tidak berjalan. Karena setauku ethical AI ini juga sering dikritiknya adalah kayak soal mengasumsikan si pelaku itu jadi yang pengawas juga untuk mengawasi bahwa ibaratnya kayak apa ya, McDonald jadi FDA gitu, jadi pengawas untuk Food and Drug Administration. Jadi atau apa ya? Bayangkan mungkin perusahaan yang korup jadi KPK. Jadi kita ya jelas mereka nggak akan lapor lah, wong mereka sendiri yang melakukan kok gitu. Nah sekarang ini memang banyak ya pembahasan ethics human rights based. Dua-duanya sama-sama lagi-lagi bagaimana dengan oversight dan enforcement-nya yang ada beberapa juga obrolan bagaimana sekarang ini ilmu komputer itu kan soalnya dulu asumsinya adalah hanya berhadapan dengan mesin, tampaknya itu ya mesin. Beda dengan kalau kita melakukan profesi misalnya kedokteran atau psikologi, itu ada ethic and review board-nya. Nah, di computer science itu belum ada, dan kalaupun ada mungkin juga baru di segelintir aja. Nah, ini yang kemudian memang jadi perdebatan karena eksperimen-eksperimen yang dilakukan di AI dan bidang computing ini sekarang semakin berdampak ke massal. Tapi yang aku tahu juga itu gimana ya? Ya, memang masih perdebatan panjang sih ini, jujur ya. Karena konsekuensi dampak ke manusianya memang masih apa ya, disiplinnya sendiri tidak, awalnya secara tradisi tidak melibatkan itu, dan kemudian atau diasumsikan tidak melibatkan manusia. Nah sekarang sih memang mulai ada beberapa kampus, bahkan di luar, mulai mulai memasukkan ethics, ilmu politik di jurusan-jurusan ilmu komputer. Tapi itu masih lambat sekali sih. Gitu. Jadi, dan aku pribadi juga merasa tidak akan selesai kalau hanya berdasarkan etika. Karena etika tiap orang, budaya beda-beda ya bisa. Gitu. Kalau yang human rights mungkin kalau ada kerangka legalnya malah lebih bagus ya. Tapi lagi, aku sendiri juga masih belum menelik lebih lanjut sih ini. Semoga membantu. Semoga menjawab rasa penasarannya Alia. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, Kakek? Sambil menunggu, mungkin aku mau tanya beberapa hal. Ada fenomena menarik ya, karena lately ini kan ada berbagai cara kita bisa mendapatkan keuntungan dari platform-platform tertentu gitu ya. Nah, salah satunya adalah live streaming services dan dan video networks gitu ya, kayak ya salah satu brand besar itu dari Asia.
Nah, aplikasi video dan visual konten, atau kalau yang awal mungkin dulu untuk yang visual tuh kita dimulai dari Instagram ya, tapi akhirnya kita mulai ke video. Nah, di sana itu kan terjadi beberapa isu gitu ya. Salah satunya adalah yang tadi Kak Kathleen sebut, filter-filter itu melanggengkan beauty stereotype gitu ya. Dan selain melanggengkan beauty stereotype gitu ya, dan itu tuh kadang beauty stereotype itu dikaitkan dengan race tertentu gitu ya. Makanya kadang ada beberapa konten yang kalau kita lihat itu ada filter-filter tertentu gitu ya. Itu yang kalau kita coba di wajah-wajah Asia gitu, atau di wajah-wajah dengan ya wajah-wajah non Caucasian atau white people gitu, biasanya fiturnya tuh jadi losing effectivity gitu, atau dia nggak akan kerja gitu karena dia gagal mendeteksi fitur muka gitu kan. Itu juga menarik kan. Nah, terus di satu sisi juga filter-filter dan live streaming ini tuh akhirnya yang aku temukan tuh sepertinya melanggengkan praktek sexualizing perempuan gitu ya, dan diperkuat dengan apa ya, dengan narasi gamifikasi ya. Kalau kita meladeni apa namanya, komentar audiens atau meladeni audiens saat live streaming itu dengan permintaan-permintaan yang mungkin sebenarnya itu permintaan yang sangat sexualizing dan mengobjektifikasi itu, tapi justru dia malah mendapatkan apa ya, poin yang akhirnya dia bisa tukarkan mungkin ke rupiah segala macam. Nah, kalau menurut Kak Kathleen, apa ya, fenomena seperti itu tuh gimana gitu, dan dampak panjangnya akan seperti apa gitu terhadap perempuan, dan mungkin ada cara nggak sih untuk mendisrupsi situasi yang seperti itu gitu loh? Ya, aku jujur belum tahu juga sih. Maksudnya mengenai cara kayak banyak mulai banyak perdebatan mengenai ini memang, tapi surefire way-nya cara untuk mendisrupsinya memang ada omongan mengenai regulasi jelas, tapi proses regulasi ini pun kita lihat juga, nah siapa nih yang dilibatkan di regulasinya, karena kalau misalnya pemerintah dengan kanal media sosialnya bisa jadi malah memperparah kan kalau misalnya nggak melibatkan perempuan pihaknya sendiri juga. Jadi ada juga omongan misalnya perlu ada pendidikan mengenai media sosial atau beauty filter dan lain-lain ini di sekolah. Apakah itu jaminan? Aku kadang juga belum bisa menjawab sih. Tapi misalnya ini berkaitan juga dengan pendidikan IT di sekolah di SD itu, seingatku itu sempat pernah ada di Indonesia dimasukin, tapi terus kemudian dicabut. Nah, ada yang memperdebatkan kenapa malah dicabut dan ketika kita lagi perlu-perlunya seperti ini di SD dan lain-lain. Tapi kalau sistem pendidikan sendiri masih penuh dengan ya patriarki, bias dan lain-lain, ya itu akan teramplifikasi juga sih. Jadi memang perlu merubahnya, tidak bisa cuma hanya satu aja gitu. Oke, thank you Kak Kat. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada yang mau langsung bertanya, open mic, bisa raise a hand. Mungkin yang terakhir, kalau memang nggak ada yang bertanya lagi, kita sudah dapat banyak knowledge gitu ya dari Kak Kat terkait AI dan bagaimana AI itu berpotensi untuk apa ya, mencederai gender tertentu, atau mungkin saat ini kita diskusi dalam skop perempuan ya gitu gendernya. Oke, dari Ellen ada mau nanya? Silakan Ellen. Untuk reporting violation, apakah AI bisa menjadi solusi yang baik? Ini violation di dalam ini ya, ranahnya tuh social media berarti. Untuk konten violation gitu-gitu ya. Karena tadi kendalanya ada eksploitasi. Ya, sebenarnya lagi-lagi
yang merancang siapa? Karena kalau AI-nya sendiri itu belum tentu tidak menjadi kemudian rasis secara otomatis, tapi memang siapa yang mendesain, siapa yang merancang, datanya dikemanakan, datanya kemudian siapa yang bisa melihat, kemudian bagaimana kita memperlakukan laporannya itu sendiri, dan siapa yang kemudian membuat algoritma untuk kemudian membuat keputusan, membantu keputusan yang diambil dari situ, itu yang menentukan sih. Karena misalnya nih, banyak penerapan AI jelas untuk pengumpulan data. Kalau misalnya di India itu barusan ada reporting violation atau reporting disabilitas. Nah, tapi proses pengumpulan datanya aja misalnya itu udah masukkan kamu disable-nya apa, tapi cuma satu kolom disable-nya. Nah, kalau misalnya kamu buta tuli gimana? Yang sederhana aja itu. Terus kemudian itu juga minta kamu ada national identity-nya, ADAR. Yang mana banyak banget sebenarnya warga India, ya seperti di Indonesia juga kan, dan banyak negara-negara lah. Nggak semua orang punya national identity yang sudah digitalisasi. Jadi akhirnya yang penting itu sebenarnya juga bagaimana itu dirancang dan asumsi-asumsi apa yang kemudian dibangun di dalam pendapat soal metaverse Facebook. Enggak, aku selesaiin dulu yang Ellen. Tapi intinya bagaimana asumsi-asumsi itu dibangun dalam AI-nya, dan siapa yang manfaatkan, kemudian siapa yang punya akses, siapa yang kemudian diuntungkan, dan tentunya yang saya pahami juga bagaimana ini kemudian berubah-ubah sesuai konteks. Satu lagi yang kalau misalnya di literatur AI itu ya, AI itu atau machine learning atau seringkali itu sebenarnya penerapan yang paling berhasil itu di controlled environment atau lingkungan yang terbatas. Ketika di laboratorium kayak atau itu bisa berguna banget. Tapi ketika misalnya diterapkan di rumah sakit nih, ketika kamu rumah sakit kemudian buru-buru meriksa pasien, dokternya sudah overwork dan panik dan apa, mau ngerekam foto aja kemudian di-upload ke datanya, itu fotonya pecah-pecah. Kayak gitu. Nah, ketika di so-called real world dan bukan di luar lab ya, di luar control environment, itu banyak banget hal-hal seperti ini yang AI butuh waktu, benar-benar butuh waktu banyak untuk bisa benar-benar capture yang apa, dan apakah itu akan bisa? Nah, itu pertanyaannya sih. Karena kalau kita lihat contoh-contoh yang berhasil, memang dalam entah Go kayak itu, alurnya peraturannya katakanlah itu jelas dan input datanya itu memang kontrol. Pertanyaan Dita, pendapat soal metaverse FP. Goodwill dari platform. Aku jawab Ellen dulu ya, Dit ya. Soalnya kayak masih nyambung sama yang tadi. Goodwill dari platform. Apalagi kalau kita bergabung, apalagi kalau kita menggunakan data platform sih. Ya, itu dependen sama, dan aku cenderung curiga sih sama goodwill. Maksudnya terlepas memang kalau kita kiri dan nggak punya platform, kamu perlu berganti. Ya, if that's the only option, kayaknya kita harus terpaksa ambil ya. Tapi lagi-lagi perhitungkan juga siapa yang punya aksesnya, siapa yang menentukan kolom-kolom pengambilan data ini, siapa yang membuat algoritmanya, apakah kamu sebagai pengguna bisa punya akses, dan kemudian ketika kamu sudah memasukkan data-data laporan ini, apa yang akan dilakukan platform pada yang sudah kamu masukkan itu. Itu mungkin ya tambahan dari aku kalau berkaitan dengan reporting violation. Oke, Kak Kat, terakhir mungkin kita pertanyaan berhenti di Mbak Dita ya.
Metaverse. Terus aku sami mawon sih. Saya yo ya cuman buat mempermudah mereka investasi ke lebih banyak lini di luar Facebook dan lain-lain sih. Dan tapi apakah itu berdampak secara bagaimana mereka berperilaku, governance-nya mereka, I haven't seen. Enggak, aku belum lihat berita tentang itu sih. Jadi kayaknya banyak kritik juga. Terus lapo kayak gitu sih. Oh nggak tahu, mungkin yang lain deh lebih parah ya. Tambahin aja Dit. Monggo mau menyampaikan gimana lebih parah. Mempermudah investasi yang mencamplokkannya sih. Iya. Memperluas lini bisnis. Memperluas ini. Oh ya. Oke. Oke Mbak Dita. Teman-teman, terima kasih hari ini udah join sharing session bersama Kak Kathleen Azali. Terima kasih Kak Kathleen, presentasinya keren banget. Terima kasih untuk teman-teman Purple Code untuk safe space kita berdiskusi hari ini terkait AI dan gender bias. Berarti untuk hari ini kita tutup sekian diskusinya. Mari kita sama-sama berusaha membangun AI yang lebih inklusif mungkin ya kan, dan lebih suportif terhadap narasi-narasi yang inklusif dan otonomus gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa menemukan space dan celah untuk kita mendisrupsi internet dan menjadikannya feminis internet. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Dari semuanya, makasih banyak.